Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah ruangan, sebuah kamar yang tertata dengan rapi. Terlihat kalau ada seorang pria parubaya yang sedang merapikan rambutnya, membuat sarapan sendiri, dan bahkan menyikat sepatunya sendiri. Beliau bernama Robert. Setelah semuanya sudah siap, Robert pun berangkat untuk bekerja. Robert bekerja di bagian perkakas atau di bagian alat pertukangan. Beliau ini memiliki sikap yang baik terhadap sesama rekan kerjanya. Dia ramah, selalu menyapa dan tersenyum saat berpapasan, dan hal itu merupakan perilaku yang sangat jarang dimiliki oleh seseorang. Guilty as charged. How you doing, Jenny? Saat sedang istirahat, Robert bertemu dengan rekannya yang bernama Ralphie. Diketahui kalau Ralphie ini meminta bantuan Robert untuk membimbingnya agar bisa menurunkan berat badan, dan salah satu arahannya ialah menjaga pola makan, yang mana Robert langsung mengetahui kalau Ralphie mencoba lalai dari arahannya. Progress, not perfection. Saat pulang bekerja, Robert menyibukkan diri dengan membaca buku dalam perjalanan pulangnya, dan sesampainya di rumah, beliau segera makan malam, kemudian melanjutkan membaca bukunya sampai hampir jam 2 pagi. Robert memiliki semacam gangguan tidur atau bisa disebut insomnia, yang pada akhirnya Robert memutuskan untuk keluar demi mencari udara segar. Beliau mengunjungi sebuah kafe langganannya yang buka 24 jam. Terlihat kalau Robert ini tipe orang yang rapi, dibuktikan dengan dirinya yang menata ulang satu persatu sendok dan garpu yang ada di meja, yang pada dasarnya dirinya bisa saja langsung menggeser semuanya sekaligus, namun karena ingin lebih rapi dan tertata, Robert pun melakukannya satu persatu. Saat pelayan kafe menyuguhkan air panas dan Robert mulai mencelupkan tehnya, seorang wanita muda menyapanya. Dia bernama Terry. Robert dan Terry sepertinya sudah sering bertemu dan mengobrol. Terlihat dari Terry yang tahu buku apa yang sedang dibaca Robert beserta kelanjutan ceritanya, yang mana Robert juga tahu kalau Terry ini ingin menjadi penyanyi dengan memberikan sedikit nasihat kepadanya. Thought you were gonna give up that refined sugar. Body, mind, spirit, remember? Bad for your vocal cords. Setelah itu Terry pun selesai dengan makanannya dan akan pergi. Sebelum pergi, Terry meminta kepada Robert untuk memberitahunya tentang kelanjutan cerita dari buku yang dibacanya saat nanti bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Keesokan siangnya saat Robert istirahat bekerja, dua rekannya datang dengan berkata kalau mereka sedang bertaruh tentang pekerjaan apa yang dilakukan Robert sebelum bekerja di sini. Robert pun menjawab kalau dirinya adalah seorang PIP. Tanpa basa-basi, Robert pun langsung memberikan demonstrasi tentang pekerjaannya itu. Like this. Malam harinya, tepatnya pada pukul 2 dini hari, seperti biasa Robert pergi ke kafe langganannya, yang juga seperti biasa Terry juga mampir ke sana. Namun Terry nampaknya terlihat sangat kesal. Entah apa yang terjadi, namun dirinya berusaha menutupi hal itu dengan berbicara kepada Robert. Robert pun menjawab pertanyaan dari Terry itu. Ketika Terry menganggap kalau akhir ceritanya bahagia, Robert menjelaskan kalau ceritanya belum berakhir, yang mana si tokoh utama dari ceritanya menghadapi hal tak terduga yang membuat Terry lagi-lagi berpendapat kalau akhir ceritanya berakhir buruk. Namun Robert berkata bahwa manusia memiliki sudut pandangnya sendiri, dan sambil menjelaskan ceritanya secara tidak langsung, Robert juga memberikan nasihat kepada Terry. Gotta be who you are in this world, right? Setelah itu, sebuah mobil datang dan ponsel milik Terry berdering. Terlihat kalau orang yang menghubunginya adalah seseorang yang bernama Slevy. Dalam panggilannya, Slevy menyuruh Terry untuk melayani seseorang. Namun karena Terry tahu kalau orang yang dimaksud adalah orang yang buruk, dirinya pun menolak. Akan tetapi
Keesokan harinya Robert melatih Ralphie untuk melakukan latihan. Ternyata si Ralphie ini ingin melakukan tes menjadi satpam dan latihan yang diberikan oleh Robert adalah simulasi buruk yang bisa terjadi, yang apabila terjadi sebuah kebakaran dan ada seseorang yang pingsan, Ralphie diharuskan untuk mampu memindahkan orang tersebut ke tempat yang aman. Awalnya Ralphie memang tidak mampu dan merasa tidak sanggup, namun setelah diberi motivasi, Dow kills. Get up. Come on, get up. Dial smoke inhalation. I'm a $1.90. Get it up. Get it up. Get it up. di waktu yang sama dan dengan orang yang sama, Robert mencoba menyapa Terry lebih dulu dengan memberikan makanan kesukaannya. Yang karena hal itu, Terry pun mencoba untuk dekat dengan Robert. Dirinya pun duduk bersamanya sambil melakukan obrolan ringan. Robert yang penasaran pun bertanya tentang apa yang terjadi dengan wajahnya. Terry yang tak ingin Robert terlibat dan juga membuatnya khawatir hanya berkata, kemudian Terry memberikan sebuah CD rekaman dirinya sedang menyanyi. Terry meminta kepada Robert untuk memberikan pendapatnya nanti, juga menanyakan tentang kenapa Robert suka sekali membaca buku. Pada dasarnya Robert hanya meneruskan apa yang dilakukan mendiang istrinya, yaitu membaca 100 buku, dan setelah membaca 100 buku itu, Take singing lessons. What? Why are you laughing? karena merasa nyaman dengan Robert, Terry pun ikut jalan kaki saat Robert pulang ke rumah. Yang ketika sudah dekat dengan rumah, sebuah mobil pun berhenti di depan mereka. Dialah sosok yang bernama Slavi. Tanpa ragu, Slavi langsung menampar Terry. Robert yang melihat hal itu sempat akan bertindak, namun dihentikan oleh Terry sambil berkata kalau semuanya baik-baik saja. Sorry, Robert. Kemudian Slavi mendekat dan memberikan sebuah kartu kepada Robert, yang mana Slavi mencoba menawarkan gadis-gadis yang lain untuk menggantikan si Terry. Dan apa tanggapan Robert? Dirinya hanya tersenyum saja. Mungkin karena Terry yang tak ingin sampai Robert terlibat dalam masalah ini, Robert hanya membiarkan orang-orang itu membawanya pergi. Malam berikutnya, seperti biasa Robert pergi ke kafe, namun kali ini tidak ada Terry yang berkunjung di sana, yang membuat Robert menjadi sedikit gelisah karenanya. Dan malam berikutnya lagi, saat Robert baru masuk dalam kafe, si penjaga warung langsung memberitahunya kalau Terry berada di rumah sakit dikarenakan seseorang memukulinya hingga babak belur. Segera Robert pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Setelah melihat kondisinya dari kejauhan, Robert pun jadi tahu seberapa besar rasa sakit yang dialaminya. Hal itu menjelaskan kalau orang yang telah memukulinya adalah satu orang, dan Robert juga memastikan kebenarannya dengan bertanya kepada teman Terry. Dengan begitu menjadi jelaslah sudah siapa orang yang telah menyakitinya. Guy called Slavi. He said he'd cut her throat next time. Mengetahui fakta bahwa seorang wanita telah diperbudak dan juga diperlakukan dengan semena-mena membuat Robert menjadi gelisah, membuat dirinya berpikir lebih keras dari biasanya, berpikir tentang apa yang bisa aku lakukan dan apa yang harus aku lakukan, yang mana Robert merenungi hal itu seharian penuh tentang apa yang harus dilakukannya. Berpindah ke sebuah tempat, seseorang baru datang dengan mobil mewahnya yang ternyata adalah Slavi. Kemudian Slavi masuk dan menuju ke ruangannya yang ternyata teman berandalnya juga ada di sana. Yang setelah Slavi menerima sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam berangkas, ya, ternyata Robert mendatangi Slavi dan menyampaikan kalau dirinya diberi sebuah kartu beberapa malam yang lalu. Setelah Slavi menanyakan maksud dan tujuannya, Robert langsung ke intinya kalau dia ingin menebus seorang wanita bernama Terry dan memberikan sejumlah uang sebesar $9.800 untuk kebebasannya. Namun apa tanggapan dari Slavi? Oh, just throw down this bullshit money. Fucking Americans think that you can come into my place and you fucking insult me. Mendengar penolakan dari Slavi, Robert pun menyadari kalau orang ini sudah tak bisa ditolong lagi. Dengan santai dan tenang, Robert mengarahkan sebuah hiasan tengkorak kepadanya. Melihat hal itu, semua orang yang ada di ruangan itu justru tertawa. Kemudian Robert pun menuju ke pintu keluar.
Saat akan keluar, langkahnya pun terhenti. Lalu Robert menggebrakkan pintunya sebanyak 3 kali dan menguncinya. Setelah itu, Robert mulai mengamati dan menganalisa satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Bukan hanya menganalisa, Robert juga memprediksi tindakan apa yang akan dilakukan oleh mereka. Setelah mengamati, menganalisa, dan memprediksi, Robert pun memperkirakan kalau hanya butuh 16 detik saja. 16 detik untuk apa? Hal apa yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu yang bahkan tidak sampai 1 menit. Namun bagi Robert, waktu yang tidak sampai 1 menit itu mampu melakukan hal yang sangat besar dan inilah yang terjadi. 16 seconds. Ya, Robert berhasil menumbangkan mereka semua dan setelah menghentikan jam waktunya, Robert hanya butuh waktu 28 detik saja. Hanya 28 detik. Sangat jelas kalau kemampuan Robert ini sangat-sangat di atas rata-rata dan hal itu sungguh-sungguh sangat mengadrenalinkan. 28 minus. Keesokan harinya, Robert bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika Ralphie mengajaknya untuk makan siang, Ralphie pun jadi penasaran dengan luka yang ada di tangan Robert. Dan dengan santainya, Robert berkata kalau ini karena memukul benda bodoh. Hit it on something stupid. Di sisi yang lain, di sebuah bandara terlihat kalau seseorang baru datang dengan jet pribadi. Kemudian dia pergi ke TKP tempat tewasnya Slavi dan orang-orangnya. Dia bernama Teddy. Teddy pun menganalisa luka-luka pada jasad dengan hanya melihat dari gambarnya. Kemudian dirinya menanyakan tentang kamera CCTV yang memantau ke ruangan itu, yang mana polisi dan detektif sudah kehilangan rekamannya. Saat Teddy meminta diantar ke tempat tinggalnya, si detektif yang tak mau disuruh-suruh menunjukkan dominasinya, akan tetapi Say, please. kembali kepada Robert yang menanyakan keberadaan Ralphie yang tidak hadir bekerja. Kemudian si manajer menjelaskan kalau Ralphie izin tidak masuk kerja dengan alasan yang tak diketahui. Mengetahui hal tersebut, tanpa buang waktu Robert langsung mengunjungi rumahnya. Dan benar saja, Ralphie ada di sana yang sedang bersih-bersih karena diketahui kalau malamnya tempat usaha mengalami musibah kebakaran. There was a fire. My mom had a little accident here last night. Dan untuk Teddy yang sedang menyelidiki kasus Slavi, dirinya pun mendatangi partner bisnis yang dirasa atau diduga ada kaitannya dengan kejadian itu. Si detektif yang mendampingi Teddy menyarankan agar dirinya tidak menyinggung orang yang akan ditemuinya nanti karena memiliki resiko yang tidak baik. Namun saat Teddy mulai menginterogasi orang tersebut dan mencoba menunjukkan dominasinya, orang itu justru melakukan provokasi dengan karakter yang dimiliki Teddy. Pada akhirnya malam harinya di warung milik Ibu Ralphie, terdapat 2 orang pelanggan yang tiba-tiba menutup paksa warungnya. Lalu mereka menggertak Ibu Ralphie dan yang terjadi selanjutnya ialah Ibu Ralphie memberikan sejumlah uang kepada mereka. Dari pekertaannya barulah diketahui kalau yang kebakaran sebelumnya terjadi adalah ulah dari mereka yang tak lain merupakan oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya saat mereka akan pergi. Tiba-tiba Robert menyapa dan membongkar tindakan kejahatan mereka, bahkan memiliki bukti video yang siap untuk disebarkan karena menjadi ancaman. 2 polisi itu segera membekuk dan menginterogasinya, namun saat mereka akan memborgolnya, tiba-tiba kemudian Robert mengingatkan mereka tentang apa itu polisi beserta dengan tugas dan kewajibannya. Robert pun menyuruh mereka untuk mengembalikan segera uangnya secara penuh. Jika tidak ingin video tentang kebusukan mereka tersebar di berita. Dan benar saja keesokan harinya dengan wajah yang babak belur, uangnya pun dikembalikan secara penuh kepada Ibu Ralphie, yang membuat si ibu sangat bersyukur haru, yang mana hal itu membuat Ralphie kembali bekerja dan mengembalikan lagi senyum di wajahnya. Setelah itu, saat Robert dan rekan kerjanya yang lain sedang melakukan kompetisi bisbol yang diadakan oleh perusahaan,
terlihat kalau Robert menikmati permainan itu. Begitu pula dengan rekan-rekannya yang lain. Yang lebih mengejutkan adalah ternyata Ralphie diterima menjadi seorang satpam dan langsung mengenakan seragam yang menjadi kebanggaannya. Para rekannya memberikan selamat dan Ralphie sendiri juga sangat berterima kasih kepada Robert. Robert pun bahagia atas keberhasilannya dan kebahagiaan kecil seperti inilah yang sangat dinantikan olehnya. Saat Robert bekerja dan mengunjungi kasir, si Mbak kasir sedang dirampok oleh seseorang. Orang itu menodongkan pistolnya. Seketika Robert langsung menganalisanya dan alhasil orang ini sepertinya hanya amatir, tak ada keahlian khusus. Dibuktikan dengan tatapan matanya yang gelisah. Mengetahui hal itu, Robert hendak akan langsung menghentikannya karena ini sangat mudah diatasi. Akan tetapi terdapat anak kecil yang baru masuk ke dalam toko yang membuat Robert harus mengurungkan niatnya itu dan memberikan semua uang yang ada di kasir beserta dengan cincin warisan milik si Mbak kasir. All of it. All of it. Polisi pun datang dan mulai mengidentifikasi pelaku. Barulah diketahui kalau si pelaku ini sudah 4 kali melakukan hal seperti ini di tempat yang berbeda. Bahkan sampai ada yang tertembak. Saat bertanya kepada Ralphie, ternyata si pelaku yang melakukan perampokan ini memang sudah meresahkan banyak orang. Dan bahkan polisi sangat kesulitan untuk menangkapnya. Robert yang mengetahui kalau kejahatan merajalela dan bahkan penegak hukum juga tak bisa diharapkan, dengan tatapan berburunya Robert pun segera pergi. Malam harinya saat toko akan tutup, si Mbak kasir memeriksa tempat mesin kasir terlebih dulu sebelum pulang. Saat dia membukanya, ternyata cincinnya ada di sana. Entah siapa yang menolongnya. Yang jelas, dia pun sangat lega dan bahagia karena cincin ibunya sudah kembali. Dan di waktu yang sama, ternyata itu ulah Robert yang telah selesai dengan perburuannya. Beliau pun membersihkan alat pertukangannya itu dan meletakkannya kembali ke tempat yang semula. Saat Robert akan pergi ke kafe langganannya, beliau menyadari kalau ada orang yang sedang melangkah menuju ke pintu depannya. Yang lebih mencurigakan adalah kedatangannya di waktu yang tidak seharusnya untuk bertamu. Robert selalu siap tentang hal buruk yang terjadi. Tanpa buang-buang waktu langsung membuka pintunya, yang ternyata itu adalah Teddy. Teddy langsung menanyakan terkait kematian Slavi. Pada awalnya Robert memang mengelak dan memberikan jawaban logis kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Namun saat Teddy akan pergi, Don't you want to leave me your card, officer? Teddy pun segera pergi dan yakin kalau Robert adalah pelaku yang sebenarnya. Sedangkan untuk Robert sendiri juga menyadari kalau dirinya ditandai, diincar dan akan diburu. Maka dari itu beliau pun melakukan persiapan. Teddy yang penasaran pun menyelidiki lebih dalam latar belakang dari Robert ini, yang mana tak ada sedikit pun informasi yang menguatkan kalau Robert pernah terjun ke militer. Yang ada hanyalah riwayat kalau Robert cuma bekerja sebagai pegawai di tempat berkakas. Bank statements, tax returns, college educated, work straight 40 at the home. Yang karena Teddy sangat penasaran tentang sosok si Robert, dia pun memerintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup agar bisa mengetahui latar belakangnya dan kepada siapa dia bekerja. Ketika malam tiba, saat Robert seperti biasa berada di kafe, seseorang mencoba menyamar sebagai petugas PLN, namun Robert langsung menyadari kalau orang itu sedang mengincarnya dan bahkan Robert langsung menyapa orang itu. Menyadari kalau penyamarannya sudah terbongkar, segera dia menodongkan pistolnya dan saat dia mulai mendekat, These instructions and I'm gonna kill you, understand? dengan santai Robert keluar dari kafe sambil memotret wajah Teddy. Teddy yang ingin menangkapnya hidup-hidup pun segera mengejar. Namun Robert yang cerdik berhasil menumbangkan salah satu dari mereka. Yang karena Teddy kehilangan jejaknya, dirinya pun segera pergi ke rumahnya, menggeledah setiap ruangan yang ada. Akan tetapi masih tidak menemukan keberadaannya. Teddy menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh Robert. Dan benar saja, ternyata Robert berada di tempat lain dan sedang mengawasi mereka semua menggunakan kamera kecil yang terpasang di tempat yang sulit disadari. Meclizine. He's watching us.
Karena Teddy cukup cerdik juga dan bukan orang yang bisa dianggap remeh, Robert pun mengunjungi kawan lamanya. Dia bernama Susan. Susan berkata kalau kedudukannya yang sekarang tidak tinggi lagi. Dengan kata lain, kalau dirinya tidak bisa membantu Robert menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun Robert datang bukan untuk dibantu. Dirinya hanya ingin segala informasi tentang sosok Teddy. Dan keesokan harinya, Robert mendapatkan informasi tentang Teddy itu, riwayat hidupnya beserta seluruh rekan-rekan bisnisnya, yang mana Robert menjadi tahu kalau mereka ini sosok yang harus ditumpas, dan juga menjelaskan bahwa kedatangan Robert menemui Susan bukanlah ini bantuan, melainkan meminta izin untuk membasmi mereka semua. Came for permission. He didn't come for help. Setelah Susan mengizinkan kalau bisa menuntaskan mereka sampai ke akarnya, Robert pun memulainya kepada si detektif. Robert dengan mudah menumbangkannya. Demi mendapatkan informasi darinya, Robert pun membiarkannya hidup dan memulai mengorek semua informasi. Everything, who, what. Go fuck yourself, you know that? Setelah memberikan siksaan yang bisa mengancam nyawa, si detektif pun akhirnya mau kooperatif dan mau memberikan semua informasi yang Robert butuhkan. Lalu si detektif mengantar Robert ke salah satu tempat, dan saat bertemu kepada penanggung jawabnya yang bernama Andri, si detektif menyuruhnya untuk memindahkan seluruh uang dengan alasan polisi akan menyerbu. Namun karena tak percaya, Andri pun menodongkan pistolnya, akan tetapi Indulge me, Andre. setelah itu, Robert memberikan semacam pesangon kepada para pekerja wanita untuk bisa pergi dari sana. Lalu beliau menyuruh si detektif yang tangannya terborgol untuk menghubungi polisi. Dengan kata lain, Robert menyuruh detektif untuk menyerahkan diri. Setelah akhirnya si detektif bersedia melakukannya, Robert pun meminta detektif untuk menebus dosanya dengan memberikan bukti konkret atas kejahatan yang dilakukan mereka. Then do the right thing. Do the right thing. Setelah itu para polisi datang dan membawa si detektif pergi. Kemudian salah satu polisi mengikuti pesan yang ditinggalkan oleh Robert. Dan benar saja, saat mereka membukanya, ternyata di dalam sudah ada Andri dan kawan-kawannya yang sudah terikat. Bukan hanya itu saja, para polisi dibuat sangat terkejut karena melihat begitu sangat banyak sekali uang yang sudah terbungkus rapi di dalamnya. Beralih ke sebuah restoran, Teddy ternyata menyewa pemburu bayaran untuk mengatasi Robert. Si pemburu itu berkata kalau bawahannya akan segera menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketika si pemburu bayaran pergi ke toilet dan ponsel Teddy terus dihubungi oleh bosnya dan dirinya menolak panggilan tersebut, tiba-tiba saja Because I can keep going. ya, tiba-tiba saja Robert datang dengan membawa kacamata milik si pemburu, yang artinya dalam waktu yang singkat itu Robert sudah menghabisi si pemburu bayaran yang disewa oleh Teddy. Bahkan Robert menegaskan dengan memberi Teddy pilihan bahwa dirinya selalu siap dan akan selalu bisa menghabisi setiap orang yang dikirim oleh Teddy dimanapun dan kapanpun itu. Atau pilihan yang lain, Teddy bisa menghubungi bosnya untuk segera menutup operasinya malam ini juga. Down this operation. Tonight. Beliau juga berkata kalau selalu memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat terlebih dahulu sebelum mengakhirinya. Begitu juga dengan Teddy. Robert pun memberikan kesempatan kepadanya dengan menuliskan nomor teleponnya. Robert menyuruh untuk segera menghubungi jika sudah memutuskan. Kalau tidak, maka Robert akan melakukan hal buruk, yang mana Robert langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Robert membuka file bukti tentang kejahatan yang dilakukan mereka, yang mana tertulis jumlah-jumlah uang yang sangat banyak di dalamnya. Robert juga mengetahui nama properti yang digunakan. Setelah mengetahui dan tahu apa rencana selanjutnya, Robert pun segera menghubungi salah satu agen FBI dan mengirim semua bukti-bukti tersebut. Make sure you're sitting down when you do. Karena mengetahui alamat lengkap posisi propertinya saat ini, Robert pun segera pergi ke sana tanpa buang-buang waktu, berbelit dan bertele-tele. Sebab Teddy tidak mau menghubunginya, segera beliau melancarkan aksinya yang baru saja keluar dari properti aset milik mereka, yang mana selanjutnya inilah yang terjadi.
Kabar mengenai Robert yang meledakkan aset itu langsung terdengar oleh si bos utama, yang mana membuat Teddy menjadi ketar-ketir dibuatnya. Dengan menggunakan tim pemburu yang baru, Teddy berencana menggunakan cara licik untuk bisa menaklukkan Robert, yaitu dengan menggunakan orang terdekat Robert yang tak lain adalah rekan di tempatnya bekerja. Setelah itu Teddy menghubungi Robert bukan untuk memberikan keputusan bertobat, akan tetapi dia berkata kalau ingin menukar nyawa Robert dengan nyawa rekan-rekan kerjanya, yang mana setelah itu Ralphie pun menelpon dan mengatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya sedang disandra. Raut wajah Robert seketika berubah, yang tadinya ingin memberikan kesempatan untuk hidup dan berubah, namun kali ini My men there will kill them in 30 minutes. berdasarkan nomor teleponnya, Teddy pun melacak Robert, yang mana terlihat kalau Robert benar-benar mendatangi rekannya menggunakan bis. Saat salah satu pembunuh memeriksanya dengan teropong, ternyata bisnya kosong, yang mana Robert dengan kecerdikannya merekayasa itu dengan hanya meninggalkan ponselnya di bis. Yang karena Teddy merasa dibodohi, dirinya pun menyuruh bawahannya untuk menghabisi satu orang, akan tetapi ya, tiba-tiba saja musik di tempat itu pun menyala. Pastinya itu adalah ulah dari Robert, yang karena merasa menjadi gangguan, si pemburu pun menunda eksekusinya dan menyuruh Ralphie untuk mematikan musiknya. Saat mereka berada di ruangan kontrol dan berhasil mematikan musiknya, terlihat kalau di kamera pengawas ada Robert di belakang ketika si pemburu memeriksanya. Setelah menumbangkannya, Robert pun menggunakan alat komunikasi yang ada pada si pemburu untuk menipu pemburu lain datang. Menggunakan Ralphie sebagai umpan untuk mengecoh, si pemburu pun menjadi lengah, yang kemudian karena bawahannya tak bisa dihubungi lagi, malah justru Robert yang menghubungi Teddy dengan berkata kalau dirinya akan menunggu kedatangannya. Sampai di sini saja sebenarnya si Teddy ini kalah dalam segi kecerdasan dan juga taktik dalam perang. Namun Teddy yang dasarnya tak mau kalah, justru tak mau menerima fakta kalau dirinya sudah kalah. Oleh karena itu, dalam keadaan ruangan yang gelap dan semua pintu yang ditutup membuat mereka terkurung di sana, Robert pun mulai memasang jebakannya untuk menumbangkan mereka satu persatu. Saat salah satunya mendekati jebakan, setelah itu Robert berhasil lagi menumbangkan yang lain, akan tetapi Teddy tiba-tiba memberondong tembakan yang membuat Robert harus menghindar. Berkat kecerdikannya, Robert berhasil menumbangkan pemburu yang lain satu persatu secara bergantian. Namun saat Robert menghadapi salah satu pemburu yang berbeda dari yang lain, dirinya cukup kesulitan untuk menyelesaikannya dengan cepat, sehingga ketika Robert terpojok dan si pemburu akan mengakhirinya, sebuah celah kesempatan terlihat, yang mana Robert dengan kecepatannya berhasil menggapai sebuah pisau lalu langsung menusuk si pemburu yang membuatnya langsung tumbang seketika. Robert yang masih tergeletak kelelahan dikagetkan dengan kedatangan Ralphie yang tiba-tiba saja datang lalu membantu membopongnya. Segera mereka melarikan diri, akan tetapi keberadaan mereka terlihat oleh pemburu yang masih tersisa, dan sungguh tidak beruntung si Ralphie terkena tembakan di bagian pahanya. Karena tak ingin membahayakan Ralphie lebih jauh, Robert pun memberikan tugas pergi ke tempat saklar penerangan untuk menyalakan semua lampu dengan waktu yang sudah ditentukan. 40 seconds, exactly. Dengan tertati-tati, Ralphie pun pergi ke tempat panel kontrol, dan juga Robert pun berlari ke sebuah ruangan untuk menyiapkan rencananya juga. Yang ketika Ralphie sudah sampai di panel kontrolnya dan dia menghidupkan lampu, semuanya pun menjadi terlihat kembali, dan inilah yang terjadi. Ralphie pun terjebak di ruangan itu karena jalan keluar yang lainnya terkunci, yang mana Teddy semakin dekat mendatanginya. Ralphie yang sadar kalau akan jadi target, mencoba untuk melakukan perlawanan saat Teddy terlihat di kaca jendela dan akan menembak.
Ya, ternyata Robert yang menembak Teddy menggunakan alat perkakas paku tembak. Lalu dengan santainya Robert mendatangi sambil melumpuhkan kedua lengannya agar tidak bisa menembak lagi. Seperti perkataan Robert di awal, jika diberi kesempatan tidak mau, maka jangan salahkan Robert jika beliau tidak memberikan belas kasih. Setelah itu beralih ke tempat lain, terlihat seseorang baru selesai mandi. Dialah sang bos utama yang bernama Pushkin, dan sungguh tak disangka ternyata ada Robert di sana. Sungguh luar biasa siapa Robert ini. Beliau mampu menembus penjagaan milik Pushkin yang terkenal super ketat. Pushkin yang tahu kalau Robert sedang memburunya, mencoba bernegosiasi dengan menanyakan tentang apa yang didapatkan dari kematiannya dan apa jawaban Robert. Peace. Ketika Pushkin masih mencoba untuk membeli kedamaian dengan uang, Robert sudah tidak ada di sana dan terlihat kalau keran air sengaja dibuka oleh Robert yang membuat lantainya kebanjiran, dan benar saja terdapat kabel listrik bocor di lantainya yang mana membuat Pushkin berakhir mati tersengat listrik. Film pun ditutup dengan Terry yang sudah bebas dengan kehidupan malamnya dan kini dia sedang akan mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi penyanyi. Setelah itu, di tempat biasa Robert nongkrong, beliau membuka situs layanan bantuan yang mana tujuannya ialah untuk membantu orang-orang yang sedang dalam masalah.